Wabarakatuh. Kurang semangat ah? Mana semangatnya? Ini semangat, Bu. Mana semangatnya? Ini semangat, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Ratu Aprianti dari SDFT Raskul. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan pembelajaran mendalam ini, praktik baik pembelajaran mendalam dengan metode STAR. Adapun latar belakang peserta didik kelas 3 SD berbeda dalam fase, saya duduk aja deh, biar kelihatan, operasional yang konkret, di mana mereka membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, visual dan kontekstual dalam konteks pembelajaran Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Materi tentang keberagaman suku budaya dan bahasa seringkali disampaikan secara tekstual atau hanya melalui hafalan. Hal ini mengakibatkan pemahaman siswa menjadi dangkal dan kurang berdampak pada pembentukan sikap toleransi serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Praktik baik ini disusun mengubah pada pola belajar pasif menjadi aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa melalui proyek mini, pameran budaya Nusantara, ya. Dan metode STAR digunakan mendominasikan proses secara sistematis, memastikan setiap langkah pembelajaran dapat terukur dan menghasilkan karya refleksi yang mendalam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam meningkatkan berbagai keragaman suku, budaya, rumah adat, dan pakaian tradisional di Indonesia dengan menggunakan model project atau yang disebut dengan PZBL. Pembelajaran mendalam. Nah, praktik baik ini pembelajaran mendalam menggunakan metode STAR ya. Praktik baik pembelajaran adalah upaya guru dalam meningkatkan kualitas belajar agar bermakna, berkesedaran, dan menggembirakan. Topik yang saya ambil yaitu pelajaran Pancasila dengan materi mengenal suku, budaya, bangsa Indonesia. Nah, situasi yang saya hadapi terutama di kelas saya, pembelajaran materi keragaman seringkali didomisili oleh metode secara ceramah dan membaca buku teks, menyebabkan siswa kelas 3 ini merasa bosan dan kurang terlibat ya. Siswa kesulitan menghayati makna keberagaman dan peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu jika tidak disajikan secara konkret dan interaktif. Diperlukan strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk mengalami dan meneliti keragaman secara langsung. Nah, di sini saya menugaskan kepada anak-anak, guru membagi siswa menjadi kelompok, yaitu saya pernah membuat duta budaya cilik. Nanti ada kelompoknya. Setiap kelompok memilih satu wilayah pulau atau di Indonesia sebagai fokus studi. Misalnya ada Jawa, Sumatera, Papua. Kebetulan yang sudah saya bawa ini produk dari Jawa Tengah. Terus siswa difasilitasi untuk mencari informasi selain dari buku, kartu gambar atau video mengenai suku, rumah adat, makanan khas, sapaan dan bahasa daerah dan wilayah mereka pilih dan mengajak ke taman mini. Saya lebih action langsung ke anak-anak ya untuk mengenal budaya. Kebetulan kan di sekitar sini taman mini cocok untuk mengenal budaya Indonesia ya. Terus siswa tidak hanya mencatat tetapi juga merencanakan bagaimana informasi yang akan disajikan secara visual dan interaktif. Terus hasilnya kita membuat produksi yang disebut dengan jendela budaya Nusantara. Setiap kelompok berkolaborasi membuat media presentasi yang tadi ya, yang bisa
dengan poster atau disebut jendela budaya Nusantara. Nah, tantangan yang saya hadapi, pemilihan media pembelajaran ini harus tepat dan menarik bagi peserta didik. Model metode dan strategi pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Beberapa peserta didik masih pasif dalam kegiatan kelompok. Pelaksanaan proyek membutuhkan banyak waktu. Terus adapun aksi yang saya lakukan seperti biasa, pertama pendahuluan, menyapa, absen, menyanyikan lagu Indonesia, menyampaikan tujuan pembelajarannya dan case breaking. Terus kegiatan intinya ada memberikan pertanyaan pemantik, mendesain proyek, menyusun perencanaan, melaksanakan proyek, menguji hasil dengan kegiatan presentasi, evaluasi dan refleksi. Kegiatan penutupnya kesimpulan dan umpan balik. Kayaknya cepetan ya saya. Refleksinya, ini refleksi untuk anak, berefleksi hasil dampak refleksi. Peserta didik lebih antusias dan bersemangat. Peserta didik menjadi lebih fokus. Peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, berani membantu hasil pemahaman peserta didik yang membuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran. Terus refleksi hasil guru dapat mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, praktik baik ini pembelajaran mendalam pada materi suku budaya bahasa bangsa Indonesia melalui penerapan model PJBL menunjukkan hasil yang positif. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui jendela budaya Indonesia. Peserta didik tidak hanya mendengarkan secara teori tetapi mampu menghubungkan dengan kehidupan yang nyata di lingkungan sekitar. Terus ini adalah foto dokumentasi saat saya mengadakan Duta Budaya Cilik ya, anak-anak memakai pakaian adat ya. Di sini siswa saya ini kebetulan beraneka ragam, dia banyak ya, memakai pakaian aneka ragam itu, baju adat. Terus di sini juga saya pernah ngajak ke Taman Mini, yaitu untuk mengenal suku budaya. Yang saya pilih adalah ini ada Anjungan Papua. Terus ini adalah hasil proyeknya yang tadi saya pilih membuat proyek jendela budaya itu. Kebetulan di sini yang saya pilih adalah sekitar Jawa Tengah. Anak-anak membuat apa sih di Jawa Tengah tuh budayanya ada apa aja, seperti bajunya seperti apa, rumahnya apa, makanannya apa. Terus di sini juga di Jawa Tengah tuh ada nyanyiannya apa, mainan tradisionalnya apa. Kebetulan di Jawa Tengah ini saya ambil yaitu lagu Cublak-Cublak Song, ya, Cublak-Cublak Song. Dan ini ada anak-anak yang nyanyi dan memerankan bagaimana sih anak-anak bermain Cublak-Cublak Song. Jadi tidak hanya permainan yang modern saja ya. Jadi anak-anak sekarang harus lebih mengenalkan permainan tradisional seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau pertanyaan, silakan tanya. Apabila ada kekurangan, silakan ditambahkan. Baik. Linda. Ya. Izin bertanya ya, kan tadi sebelum melakukan mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam kan disampaikan untuk pembelajaran itu kebanyakan metode ceramah. Kemudian setelah ada pelatihan, mungkin kita lebih kreatif ya dengan
pasti ribut sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya, nggak fokus ke kita gitu kan. Nah setelah diadakan perubahan dengan metode-metode yang baru, apakah kemampuan siswa itu terlihat sangat berbeda saat menggunakan metode pembelajaran yang hanya ceramah seperti itu kan. Nah di situ kan ada siswa membuat proyek kemudian presentasi kan. Kalau dengan metode ceramah kan hanya siswa mendengarkan kita. Tapi kalau dengan yang tadi siswa presentasi, otomatis kan siswa menyampaikan dan siswa lain mendengarkan gitu kan. Nah bagaimana sih caranya saat metode itu digunakan? Bagaimana cara kita agar siswa itu dapat termotivasi untuk berbicara atau menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan? Itu bagaimana caranya dia agar, kebanyakan kan siswa pasti malu-malu ya untuk menyampaikan, pasti ada pun satu ya pasti itu aja gitu. Gimana caranya agar satu kelompok siswa ini dia itu mau mengutarakan pendapatnya, mempresentasikan apa yang sudah dia dapatkan gitu kan. Karena kebanyakan yang anak-anak sekarang itu kalau nggak ditanya dia nggak akan menjawab gitu. Gimana caranya kita memotivasi anak agar anak itu mampu menyampaikan apa yang dia pelajari. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Jadi supaya anak itu greget lebih biar aktif ya, maksudnya yang biar aktif biar kebagian. Jadi saya sistemnya kasih tugas semua siswa, kan siswa udah dibagi kelompok, terus masing-masing kelompok itu saya bagi tugas. Misalkan kayak ini contohnya, kita berpresentasi ngambil tema dari Jawa Tengah. Nih masing-masing misalkan dari satu kelompok itu ada 4 orang, ya udah kamu nanti memakai baju adatnya, ya udah nanti kamu memakai apa, membawa makanannya dari Jawa Tengah apa sih, seperti itu. Terus nanti misalkan kamu nanti membawa contoh rumahnya seperti apa. Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai tugas sehingga anak-anak berasa ada tanggung jawabnya untuk mencapai, oh ini loh saya hari ini memakai baju adat dari Jawa Tengah misalkan, oh ini loh saya hari ini membawa makanan ciri khas dari Jawa Tengah. Jadi biar anak itu gak sia-sia apa yang dia kerjakan, seperti itu Bu Rizky. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Yaudah kalau segitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.